Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andikayani dengan NIM 20800119061, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada di perkuliahan semester 3 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yaitu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, media, dan sumber belajar. Apa sih itu manajemen peserta didik? Manajemen itu sendiri adalah ilmu pengetahuan dan seni untuk mengatur, mengordinasikan aktivitas kerja dengan cara memanfaatkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ramayulis menyatakan bahwa hakikat manajemen adalah al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara atau mengatur yang banyak terdapat dalam Al-Quran, seperti firman Allah dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 5, yang artinya, Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sedangkan peserta didik adalah semua orang yang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan atau dilibatkan secara langsung, yaitu semua masyarakat yang mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan formal dan informal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum dari manajemen peserta didik ialah mengatur segala kegiatan-kegiatan peserta didik agar semua kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah, sehingga proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus dari manajemen peserta didik yaitu, yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik. Secara umum, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, baik dari segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan, dan potensi lainnya. Secara khusus, fungsi manajemen peserta didik adalah yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik adalah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitas tanpa banyak terhambat, meliputi kemampuan kecerdasan, kemampuan bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik adalah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, orang tua dan keluarganya, lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial di lingkungannya. Yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik adalah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya, karena hobi juga merupakan penunjang terhadap pengembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang keempat yaitu
Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan peserta didik adalah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima yaitu, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Secara umum, manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Secara rinci, ruang lingkup peserta didik terdiri atas yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, rekrutmen peserta didik baru. Yang keempat, orientasi peserta didik. Yang kelima, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang keenam, pengelompokan peserta didik. Yang ketujuh, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang kedelapan, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. 9. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Yang ke-10, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang ke-11, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Pendekatan manajemen peserta didik. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik. Pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Dalam pendekatan demikian, peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut berada. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya, manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas, dan harapan yang diminta oleh lembaga pendidikan. Wujud pendekatan ini dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pendekatan demikian memang teraksentuasi pada upaya agar peserta didik menjadi mampu. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif tadi diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik lebih senang. Asumsi dari pendekatan ini adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik, serta senang juga untuk mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan seperti sekolah. Pendekatan ini juga menekankan perlunya penyediaan iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal. Dasar hukum manajemen peserta didik. Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan manajemen peserta didik yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pada alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang manajemen peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.